persiapan persalinan ini secara garis besar itu ada dua faktor ya. Yang pertama dari persiapan mental, yang kedua dari fisik. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya Bun ya, persiapan mental. Mental itu ya terutama untuk kita yang akan mengalami, yang akan memasuki fase persalinan itu. Bagaimana kita mentalnya itu harus dibangun dengan kuat ya. Bagaimana sih kita persiapan mental itu? Nah, sekarang yang pertama, Bunda harus mencari tahu sebanyak mungkin informasi yang ada tentang bagaimana proses persalinan itu, bagaimana prosesnya, lamanya, kemudian apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, kemudian apa saja proses persalinan yang bisa Bunda alami begitu ya. Kalau misalnya saya ambil contoh, Bunda bisa tanya kepada ibu bapak atau mertua atau saudara atau tetangga tentang pengalaman mereka bersalin ya. Bunda tampung, kemudian bisa juga Bunda bertanya tentang kepada tenaga kesehatan, kepada bidan, misalnya ikuti kelas hamil ya, kemudian konsultasi dengan dokter, bagaimana proses persalinan itu ya. Untuk gambaran sesingkatnya ya, nanti Bunda bisa tanyakan lebih detailnya dengan tenaga kesehatan yang Bunda percaya atau yang biasa Bunda konsultasikan ya, tentang bagaimana persalinan itu. Jadi Bunda harus tahu kalau persalinan itu ya ini kita sedang berjuang untuk melahirkan buah hati kita. Itu dituntut memang harus ekstra sabar, ekstra ikhlas ya. Karena apa? Persalinan itu memakan waktu yang lumayan Mbak Anifah ya, apalagi untuk calon Bunda yang ini adalah pengalaman pertamanya ya. Persalinan itu mulai dari mulesnya sampai nanti lahirnya bayi itu bisa sampai, ini perkiraan ya, 10 sampai 20 jam. Bisa lebih untuk persalinan pertamanya. Nah, itu kan prosesnya panjang. Kalau kita tidak tahu, kalau kita belum siap, itu pasti akan menguras emosi kita. Oke? Kalau sudah tahu, oh berarti sekitar 1 harian ya, gitu kan? Oke, kalau sudah, terus bagaimana nih yang dirasakan atau kondisi saat persalinan itu, gitu kan? Jadi persalinan itu adalah kondisi yang saya sebut adalah jihad seorang ibu ya, karena di situ ada proses namanya kontraksi. Kontraksi itu fase saat untuk mulai ada pembukaan persalinan. Kontraksi ini ya tadi kan dari jam tadi 10 sampai 20 jam itu mengalami kontraksi. Itu kalau tidak dipersiapkan, jadi mental kita down. Nanti di tengah perjalanan persalinan sudah nggak kuat Bu, sudah lemes. Nah, itu karena apa? Iya, tenaganya habis Bu. Ya, memang persalinan itu adalah jihad kita Bunda. Jadi Bunda harus sabar, ikhlas ya, dan menerima namanya kontraksi. Kontraksi itu ya dari mulai yang jarang, kemudian yang semakin sering, yang semakin sakit. Nah, itu di situ tuh proses. Bunda memang harus mempersiapkan mental itu ya. Ini untuk yang persalinan normal, karena persalinan normal itu ya harus melalui kontraksi dan itu memang tidak nyaman. Tapi bagaimanapun jika Bunda sudah mempersiapkan mental itu, dianggapnya sakit itu adalah sebagai peringan dosa dan juga istilah getaran cinta dari buah hati, itu akan dilaluinya dengan senyuman ya, sambil menunggu proses persalinan itu apa sih yang harus dilakukan ya. Bunda bisa, kalau misalnya normal semua nih, bisa Bunda buat jalan-jalan atau bisa buat aktivitas seperti biasa kalau belum kontraksi sekali. Kemudian kalau sudah tidak bisa untuk aktivitas ya, untuk Bunda bisa lakukan teknik relaksasi ya, biar kontraksinya tidak semakin sakit dirasakan ya. Jadi
tahu bagaimana cara relaksasi saat kontraksi ya, misalnya dengan tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut gitu. Jadi saat proses perjalanan itu, jika kita sudah tahu semua hal yang bisa kita lakukan, yang tidak boleh kita lakukan apa saja, pasti kita sudah siap. Terus secara mental ya. Kemudian Bunda juga harus tahu istilahnya persalinan itu ada beberapa jenis persalinan ya, yang paling umum ya normal dan sesar gitu. Itu pun juga Bunda harus dipersiapkan. Jangan maksudnya ya kita tidak mendoakan tubuh kita, diri kita ya yang buruk. Cuma kan yang namanya proses kita tidak tahu akhirnya ya, karena kan banyak kemungkinan. Iya, banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi kemungkinan sesar ataupun nantinya tidak bisa normal ya juga sudah harus Bunda pikirkan dari sekarang seperti itu. Karena untuk apa gitu? Tujuan Bunda itu untuk apa? Untuk bersalin ya, untuk bayi yang terlahir sehat dan ibu pun sehat, seperti itu ya. Jadi begitu untuk persiapan mental kita. Yang penting apa? Kita tahu materi persalinan itu banyak sekali yang bisa Bunda dapatkan dari mana saja ya, dari yang tadi saya sebutkan, dari kelas ibu hamil bisa, kemudian dari istilahnya apa, sekarang kan banyak ya, dari internet pun juga sudah banyak apa yang harus dipersiapkan untuk mentalnya begitu. Jadi kita sudah siap secara mental. Istilahnya kalau anak sekolah itu ulangan, kita sudah pinter gitu pun ya. Yang kedua, kita menginjak ke persiapan fisik nih Mbak Anifa, yang tidak kalah pentingnya untuk persalinan. Ya sebenarnya fisik itu banyak sudah istilahnya sudah umum dipersiapkan sih ya. Sebenarnya waktu periksa hamil pun pasti dikasih tahu sama bu bidannya, nanti yang dipersiapkan ini kayak seperti itu kan. Nah kita refresh aja sih, kita refresh aja. Yang pertama ya, Bunda harus tahu nih kapan hari perkiraan Bunda lahiran gitu. Kita kan hamil, kemudian periksa, sudah dikasih tahu berapa hari perkiraan lahirnya kapan ya. Misalnya hari perkiraan lahir saya nanti tanggal 20 bulan Juli 2022 Bunda. Oh iya, tentunya sudah mendekati. Nah, sebaiknya persiapan ini, secara fisik ini dilakukan pada trimester ketiga. Jadi kan ada 9 bulan ya waktunya, kemudian berarti di 3 bulan terakhir masa menunggu persalinan itu. Yang pertama, sudah kita ketahui nih kapan kita hari perkiraan lahirnya. Ya, misalkan ancang-ancang sudah, oh ya berarti bulan ini mendekati. Itu sudah mulai Bunda udah mulai relaksasi, sudah mulai mempersiapkan mental yang tadi ya, sudah mulai ngobrol dengan diri sendiri, hasilnya mengafirmasi diri sendiri. Kita bisa ya, kita kuat ya, kita sehat ya nanti ya persalinannya gitu. Jadi hal-hal yang positif Bunda kasih ke adik bayi dan ke diri sendiri ya. Itu yang pertama, sudah tahu kapan perkiraan lahirnya. Kemudian persiapkan untuk dana persalinan Bunda ya. Dana persalinannya bisa memakai dana penjaminan ya, seperti BPJS, kesehatan, asuransi kesehatan yang Bunda miliki ya, ataupun dana cadangan atau dana uang yang Bunda bisa kumpulkan. Misalnya kok asuransi itu kan banyak faktor ya, mungkin ada yang orang saya pengennya mau ini aja deh, mau bayar aja deh kayak gitu ya, monggo itu pilihan Bunda. Yang pasti dana untuk persalinan itu sudah ada, kayak misalnya BPJS, pastikan Bunda BPJS atau asuransinya bisa digunakan. Jangan sampai kita sudah ada nih, oh ada BPJS, tapi kita nggak ngecek nih, ternyata BPJS-nya tidak pernah dipakai dan ternyata nggak bisa dipakai. Ya pas waktu persalinan
gimana? Bingung. Kalau bingung, yang ngurus bingung, kitanya bingung gimana ya kan? Nah, mumpung ini belum di HPL-nya belum ada tanda-tanda persalinan, dicek Bunda kartu BPJS-nya aktif atau tidak, bisa digunakan atau tidak. Kemudian asuransinya dicek, bisa digunakan nggak untuk persalinan nih, kayak gitu. Kemudian kalau misalnya memutuskan untuk tidak memakai asuransi atau tidak memakai penjaminan, ya Bunda harus mempersiapkan. Bunda tanya, Bunda cari tahu informasi kalau persalinan normal itu berapa ya, terus kalau untuk bayinya itu berapa ya, kemudian nanti kalau jadinya sesar harus berapa, kemudian kalau bayinya harus butuh alat berapa, itu Bunda harus memikirnya sampai situ. Karena kita tidak tahu namanya proses persalinan itu kan istimewa, banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi itu harus Bunda siapkan. Yang kedua itu adalah tadi apa? Dana persalinan. Yang ketiga yaitu Bunda harus menentukan tempat persalinan. Ya, mulai sekarang sudah bisa Bunda rembuk, Bunda rencanakan dengan keluarga suami. Pengennya bersalin di mana nih? Misalnya kok saya rumahnya di Susuan, suami rumahnya di sini. Nanti kita mau persalinan di mana ya? Misalnya, apakah di puskesmas yang dekat dengan rumah ibu atau puskesmas yang dekat dengan rumah suami? Nah, itu sudah mulai dipikirkan, direncanakan. Jadi nanti kalau ada kontraksi mulus-mulus ataupun ada tanda-tanda persalinan, Bunda tidak panik karena belum menentukan di mana. Nanti saya harus periksa itu, ya. Dan tempatnya misalnya Bunda pengennya di mana? Kalau rencana normal ya mungkin di fasilitas kesehatan pertama ya, seperti di puskesmas atau di klinik gitu. Kemudian kalau misalnya memutuskan untuk langsung ke rumah sakit, bagaimana? Gitu. Ya, itu harus Bunda rencanakan tempat persalinannya. Ya. Kemudian apa lagi? Yakni keperluan barang-barang yang harus dibawa. Ya. Istilahnya tas persalinan. Ya. Untuk tas persalinan mulai sekarang nih Bunda, atau di trimester ketiga itu sudah mulai dimasukkan. Tapi jangan lupa, jangan barang baru itu sudah dimasukkan, dicuci dulu Bunda, dicuci, disetrika ya. Masa namanya bayi baru lahir itu kan kulitnya sensitif. Kalau semua barang-barangnya baru dari pabrik kan kasihan. Kita punya waktu nih, dicuci dulu ya. Misalnya apa sih yang harus dibawa di dalam tas persalinan itu ya, seperti istilahnya itu di sini jarik ya, kain biasanya itu kalau di daerah itu kain batik Mbak. Kain batik, kain jarik lah istilahnya. Kemudian baju ganti ibu jangan lupa dibawa 1 atau 2. Baju ganti ayah pun ya kalau bisa dibawain Bun. Kadang-kala kan namanya ayah itu malah yang persiapan persalinannya itu kurang. Ya. Terus kemudian baju untuk bayi, kemudian popok. Kalau mau pakai diapers ya monggo dibawa. Kemudian pembalut, celana dalam, ya. Apalagi tentang ini alat mandi, ya, biar nanti selama proses persalinan kita fresh gitu ya. Bawa alat mandi sendiri, sikat gigi, begitu handuk. Itu barang-barang yang keperluan kita saat menunggu persalinan itu dimasukkan di dalam tas tersendiri, tas persalinan yang itu terjangkau Bun. Maksudnya terjangkau apa? Semua orang tuh tahu. Misalnya kok kita nggak tahu nanti misalnya kondisinya sudah tidak memungkinkan, aku memberitahu keluarga di sana. Nah, kalau tidak terlihat, nanti orang tua atau yang tidak serumah dengan kita itu tahu, oh ini tasnya untuk persalinan, dibawa kayak gitu Bun. Kalau ditaruhnya yang sangat tidak terjangkau, bingung, yang ketinggalan. Iya ketinggalan.
yang nyiapin udah nggak bisa ditanyain, sudah mules-mules, sudah kesakitan, yang nyari nggak bisa ketemu kan, jadinya sia-sia apa yang kita sudah siapkan ya. Taruhlah di atas meja atau yang pokoknya yang bisa dijangkau, terlihat oleh banyak orang di rumah. Dan satu lagi, tas untuk dokumen. Ini penting. Terkadang kita saking excitednya nyiapinnya yang barang-barang yang kayak tadi, yang kayak baju-baju itu. Kita lupa nyiapin dokumen. Ternyata dokumen di lemari semua Mbak Anifa, belum kita tatain. Nah, inilah pentingnya kita harus mempersiapkan. Diambil Bun, kalau mau penjaminan diambil kartu BPJS-nya atau asuransinya. Istilahnya difotokopi boleh, biar tidak ribet nanti saat pendaftarannya. Itu diambili, difotokopi, kemudian kartu penjamin, terus kartu keluarga bisa ditanyain. Habis itu KTP suami istri sekalian tuh dimasukin. Nanti nih bapak biasa ditaruh di dompetnya kok ketinggalan. Namanya suami istrinya kesakitan kan, panik ya. Udah tuh taruh aja subun semua, di fotokopi ya. Kartu penjaminan, BPJS 1, asuransi, kemudian KK, kartu keluarga, KTP, sama buku nikah. Terkadang itu ada sebagian rumah sakit yang minta itu gitu, di fotokopi aja, di fotokopi gitu. Itu di tas tersendiri, tas untuk khusus dokumen. Jadi nanti tas itu kalau bisa sekalian dimasukkan yang tas satu dengan baju, jadi sekalian ambil gitu. Kemudian apalagi persiapannya? Ya ini kendaraan, ya. Kendaraannya harus disiapkan. Kalau misalnya di rumah belum ada mobil pribadi, kita bisa ngelobi kepada istilahnya tetangga atau mobil desa. Kan sekarang banyak, ya, ambulan desa atau mobil siaga desa. Itu kita harus sudah tahu nih kemana kita harus menghubungi gitu. Harus mempersiapkan kendaraan itu. Atau misalnya mau bisa pakai motor ya monggo. Mungkin masih kontraksinya masih sedikit. Itu sih Mbak Anifa, apalagi ya Mbak? Nah, untuk Bunda barangkali ada pertanyaan, langsung bisa tuliskan di kolom komentarnya aja. Nah, tadi kan saat persiapan mental itu dari bundanya ataupun dari suaminya. Terus apa aja sih Bu yang nggak boleh dilakukan saat persiapan melahirkan ataupun saat melahirkannya? Oh, oke. Tadi belum tak singgung ya, hal yang tidak boleh dilakukan saat menunggu proses persalinan ya. Kadang kan saat persalinan itu namanya kontraksi itu semakin sering ya, pembukaannya semakin banyak, kepala semakin turun, rasa-rasanya ingin seperti mengejan ya, rasanya seperti mengejan. Nah itu Bunda kan itu sudah di fasilitas kesehatan nih. Kalau menunggu proses mengejan, Bunda ikutilah instruksi dari tenaga kesehatan yang ada. Memang rasanya seperti itu. Kadang kita kontraksinya terlalu kuat, akhirnya mengejan, tapi pembukaannya belum lengkap. Itu kan di dalam fase-fase kita nunggu persalinan tuh. Nah, itu Bunda lakukan relaksasi tarik nafas yang kayak tadi, tarik nafas dari hidung keluar lewat mulut. Karena kalau kita jadi selalu tanya Bun sama tenaga kesehatan yang ada, Bu saya kok kepingin mengejan ya kayak gitu. Oh ya, nanti kan diperiksa tuh, dicek. Oh Bu belum waktunya, ya sudah. Kalau sudah diperiksa belum waktunya dan belum boleh mengejan, Bunda jangan mengejan dulu, sabar. Gitu. Nanti ada waktunya. Kadang kan seperti itu dalam proses persalinannya, karena terlalu kontraksinya kuat dan memang dorongan alaminya karena otot di bagian rektum itu udah mulai ketekan sama kepala gitu. Saat sebelum
pembukaannya lengkap, terus mengejan tuh akibatnya apa, Bu? Iya, nanti bisa ini istilahnya kalau kita tuh mau keluar pintu nih, keluar rumah, pintunya belum dibuka lebar, terus kita dorong aja nih, rusak nggak ya pintunya? Rusak kan ya. Nah begitu, jadi istilahnya jalannya itu belum siap, jadi bisa mengakibatkan jalan lahirnya mengalami pembengkakan. Bisa sampai robek juga nggak? Kalau robek sih enggak sih, tapi kalau bengkak jadinya seharusnya nanti pada saat prosesnya sudah buka lebar, dia akhirnya bengkaknya kan berarti lebih agak menutupi gitu, jadi nggak plong kayak tidak ada pembengkakannya seperti itu. Ya kasihan untuk ibunya kan, harus ekstra tenaga nanti ngejannya, sama bayinya juga jadinya agak kehalang kayak gitu. Nah saat proses mempersiapkan persalinan itu sebenarnya kita untuk mentalnya juga kita sudah mempersiapkan sebenarnya untuk nanti pasca persalinannya. Kalau kita sudah siap mempersiapkan mental saat persalinan itu, karena nanti untuk mengurangi istilahnya baby blues, ya, jadi depresi saat pasca melahirkan. Karena ya kita sudah mempersiapkan diri secara mental gitu. Yang persalinan aja bisa kita lalui begitu loh. Dengan baik karena persiapan yang matang, insya Allah nanti untuk postpartumnya pasca melahirkannya pun resiko baby bluesnya bisa dikurangi seperti itu.